Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Siti Hanifah Huda. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Iva. Kakak dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di IAIN Surakarta. Hari ini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang yang pertama, ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, peluang dan ancaman internet. Kalian pasti penasaran kan, apa sih ketiga hal itu? Yuk kita simak pembelajaran yang akan Kak Iva sampaikan kepada kalian. Let's go! Hai adik-adik, kita akan memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih yang kalian ketahui tentang Pancasila itu? Pancasila merupakan lambang negara kita yang bersimbolkan burung Garuda. Nah, di burung Garuda ini memiliki keunikan-keunikan yang harus kita ketahui. Apa sih itu? Yaitu pada jumlah bulu yang terdapat pada burung Garuda. Di sayap sebelah kanan dan sayap sebelah kirinya terdapat 17 bulu. Kemudian pada ekornya ia memiliki 8 bulu. Serta pada bagian lehernya ia memiliki 45 bulu. Apa sih artinya? Artinya yaitu Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan ke-8 tahun 1945. Kemudian pada simbol burung Garuda di bagian dadanya terdapat 5 lambang Pancasila. Apa aja sih 5 lambang Pancasila itu? Yang pertama, lambang bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, lambang rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, lambang pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat, lambang kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kalian tahu arti dari 5 lambang Pancasila yang terdapat pada burung Garuda, sekarang kakak mau tanya, bagaimana sih cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Ya udah, Kak Iva kasih tahu ya. Sesuai dengan sila pertama, yakni kita harus mempercayai dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti menjalankan ibadah dan bersikap toleransi terhadap temanmu yang berbeda agama. Sesuai dengan sila yang kedua, yakni kita diharuskan untuk merawat lingkungan sekitar seperti merawat pohon, merawat tumbuhan, merawat hewan, dan juga bersikap baik kepada temanmu seperti tidak membuatnya marah ataupun membuatnya sedih. Sesuai dengan sila ketiga, ialah meskipun kita memiliki perbedaan bahasa, agama, warna kulit, itu tidak menjadi halangan untuk kita menjadi tetap bersatu dan juga saling mencintai tanah air Indonesia yang telah menjadi tempat di mana kita tinggal. Sesuai dengan sila keempat, yaitu kita wajib ikut serta dalam bermusyawarah. Contohnya kerja kelompok yang ada di sekolah dan juga pemilihan ketua kelas. Kemudian sesuai dengan sila kelima ialah kita diharuskan ikut serta dalam kegiatan sosial, bersikap adil, dan juga menghargai hasil karya orang lain maupun dirimu sendiri.
Nah, kalian sudah tahu kan apa aja yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan dasar negara Pancasila? Sudah tahu kan? Yakni bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang sudah kakak jelaskan tadi pada 5 sila Pancasila. Oke? Hai adik-adik, kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu wawasan Nusantara. Apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara itu merupakan ilmu pengetahuan tentang kenusantaraan atau Indonesia. Apa aja sih yang kalian ketahui tentang Indonesia itu? Nah, Indonesia itu menurut letak geografinya berada di benua Asia, yakni di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis ini memiliki 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau, serta Indonesia memiliki 5 pulau besar. Apa aja sih? Yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan yang terakhir Pulau Irian Jaya. Serta Indonesia memiliki beribu-ribu apa ayo? Beribu-ribu pulau kecil, suku bangsa, flora dan fauna, apalagi gunung, dan masih banyak lagi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia kita. Kalian tahu gak sih, Indonesia kita pernah terjadi peperangan loh. Karena apa? Karena sumber daya alam dan keunikan yang dimiliki Indonesia ini dahulunya menjadi tempat dijajahnya negara-negara. Ada 6 negara. Yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, yang keempat Prancis, yang kelima Inggris, dan yang keenam Jepang. Baik banget ya ternyata yang ingin menjajah negara kita. Kalian tahu gak sih kenapa Indonesia kita itu bisa merdeka sampai saat ini lepas dari para penjajah yang udah Kak Iva sebutin tadi? Kenapa yo? Karena Indonesia kita memiliki para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Coba sebutin pejuang-pejuang siapa yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Benar, pahlawan tersebut diantaranya yaitu I.R. Soekarno, Jenderal Sudirman, I Gusti Ngurah Rai, Muhammad Hatta, Cut Mutia, Cut Nyak-Din, Teku Umar, Teku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Iskandar Muda, Halim Perdana Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Pattimura, Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asyari, Ahmad Yani, dan yang terakhir Ibu kita Kartini. Yang tadi Kak Iva sebutin adalah para pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan Indonesia kita. Hai adik-adik, kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu peluang dan ancaman internet. Apa yang kalian ketahui tentang internet? Game online, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, apa? Yang Kak Iva sebutin tadi merupakan aplikasi yang menggunakan jaringan internet. Nah, adik-adik, internet adalah sistem global dari seluruh jaringan yang saling terhubung menjadi satu kesatuan dengan yang lainnya. Kalian kalau menggunakan internet untuk apa ayo? Untuk menonton video, mencari berita, melihat gambar,
mencari informasi, bermain games, atau hanya sekedar chatting dengan temanmu? Nih ya, kalian tahu nggak cara menggunakan internet dengan baik dan benar? Nih ya, Kak Ifah kasih tahu. Tapi ini rahasia kita antara aku dan kamu. Oke? Yang pertama, jika kamu tidak mengetahui sesuatu yang bersangkut paut dengan internet, kamu bisa tanyakan kepada kedua orang tuamu, gurumu, atau orang yang lebih dewasa darimu. Yang kedua, internet bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bermain games edukasi. Nah, kalian baru tahu kan? Adapun beberapa situs yang bikin kalian penasaran, yaitu Scholarship Asia, kemudian Sesame Street, terus ada Coolmed, kemudian ada timeforkids.com, dan yang terakhir The Kids Page. Nah, yang Kak Iva sebutin tadi merupakan website internasional. Jadi kalian harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bimbingan orang tua, orang dewasa, ataupun guru kalian. Yang ketiga yaitu internet bisa kalian gunakan sebagai media komunikasi dalam belajar. Nah, Kak Iva akan ngasih tahu aplikasi yang bisa adik-adik download di HP ataupun laptop yang kalian miliki. Nah, aplikasi yang pertama yaitu Ruang Guru. Nah, yang kedua Zenius. Yang ketiga Kuiper. Yang keempat Cukup. Yang kelima Kipir School. Nah, sekarang Kak Iva akan beritahu apa aja akibatnya jika kalian menggunakan internet dengan salah. Apa aja dampaknya untuk kalian? Yang pertama, mata kalian akan melemah dan sayu ketika memandang sesuatu setelah menggunakan internet. Yang kedua, kalian akan merasa kepala kalian pusing dan juga susah untuk tidur. Nah, untuk kalian gak boleh begadang. Makanya, jangan terlalu banyak menggunakan handphone atau smartphone kalian. Batasi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, kalian akan kekurangan interaksi dengan teman kalian. Alangkah baiknya kalian bermain dan belajar bersama dengan teman kalian tanpa menggunakan internet. Jadi kalian bisa membahasnya secara langsung, kecuali menggunakan internet jika mendesak saja. Oke? Nah, setelah pembelajaran atau pembahasan yang udah Kak Iva sampaikan mengenai internet tadi, coba hal positif apa saja yang bisa kita dapat dari penggunaan internet. Betul. Yang pertama yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai media komunikasi dalam belajar. Yang ketiga, bermain serta belajar dengan aplikasi yang sudah Kak Iva sebutin tadi. Nah, coba Kak Iva tanya, tadi kita sudah belajar apa aja, ayo? Betul. Yang pertama ada ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, peluang dan ancaman internet. Jika ada yang ingin adik-adik tanyakan atau sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti akan Kak Iva jawab satu persatu. Terima kasih adik-adik sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bersama dengan Kak Iva. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay! Ingat ya adik-adik, jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu. Karena ketika kamu
memiliki keinginan yang kuat dalam mencari ilmu pengetahuan, disitulah terdapat hal-hal baru yang akan menantimu. Sekian dari Kak Iva, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.